Seperti yang kita tahu, di dalam dunia Dadanan terdapat 3 spesies utama yang kebetulan sekarang sedang berperang antara satu sama lain. Untuk bisa saling menguasai dan juga untuk bisa mencari kekuatan baru serta sumber daya yang baru juga. Mereka adalah kelompok dari manusia, kelompok dari yokai atau hantu, dan yang terakhir adalah kelompok dari UAP atau kelompok dari para alien. Nah, setelah kebangkitan kekuatan dari seorang Okarun, maka secara otomatis pergerakan dari kelompok alien dan juga para yokai sekarang menjadi semakin agresif. Hingga beberapa di antara mereka justru malah memilih untuk bisa bergabung kepada umat manusia dengan berbagai alasan tertentu. Berdasarkan hal itu, maka pada video kali ini kita pun akan membahas sama-sama tentang transformasi seperti apa saja alias perubahan seperti apa saja yang sekarang bisa dilakukan oleh manusia ketika mereka sudah bergabung dengan para makhluk asing di atas. Namun karena daftarnya terlalu panjang, maka khusus di dalam video ini kita pun hanya akan membahas mengenai siapa sajakah para manusia yang bisa berubah menjadi yokai dan juga sekarang memiliki kontrak dengan para hantu. Barulah di dalam video selanjutnya giliran pembahasan tentang alien dan seperti apa sajakah perubahan dari mereka semua. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai semua isi topik pembahasan kita pada hari ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Sederhananya, Okarun adalah manusia pertama di dalam cerita dari manga Dadanan yang ternyata bisa melakukan penggabungan kekuatan dengan para yokai, khususnya dengan hantu dari nenek turbo. Karena di dalam praktiknya, Okarun pun mampu menggunakan kekuatan dari nenek turbo. Serta dia pun bisa menjadikan kekuatan dari nenek turbo menjadi kekuatan miliknya sendiri. Nah, untuk perubahan dari Okarun sendiri sebenarnya tidak langsung menjadi mode yokai sepenuhnya. Tapi, terdapat beberapa tahap perubahan sebelum Okarun bisa menggunakan kekuatan dari nenek turbo tanpa harus terkena efek samping berlebihan yang dapat membuat tubuh dari Okarun menjadi lumpuh. Tahap pertama adalah tahap perkenalan. Tahap kedua adalah tahap penyesuaian. Dan tahap yang ketiga adalah tahap mastery atau tahap penguasaan. Di mana pada tahap yang ketiga ini, Okarun sudah dapat mengendalikan kekuatan dari nenek turbo sebanyak 50% alias sudah lebih dari setengahnya. Karena di dalam mangganya, setelah Okarun sudah terbiasa dengan kekuatan dari nenek turbo, maka Okarun pun jadi bisa menggunakan kekuatan dari nenek turbo yang disebut dengan kekuatan all out sebanyak lebih dari 2 kali, tanpa harus kelelahan setelah menggunakannya. Karena pada tahap ini, tubuh manusia dari Okarun ternyata juga sudah berevolusi menjadi jauh lebih kuat daripada manusia normal lainnya. Sehingga semakin kuat kekuatan tubuh manusia dari Okarun, maka semakin banyak pula kekuatan yang bisa digunakan oleh Okarun ketika dirinya sudah berada di dalam mode yokai nenek turbo. Tapi karena untuk sekarang manga ini masih jauh sekali dari kata tamat, maka masih banyak sekali potensi yang nantinya bisa digunakan oleh Okarun. Mengingat kekuatan dari nenek turbo belum sepenuhnya terbuka dan juga belum semuanya bisa dipakai oleh Okarun. Kemudian, karakter yang bisa bertransformasi kedua adalah Aira. Dia adalah karakter perempuan paling populer yang diperkenalkan di dalam cerita manga ini setelah Momo dan juga Okarun. Cerita dari Aira sebenarnya sangatlah berkaitan dengan cerita dari para karakter lainnya yang nantinya akan kami sebutkan. Mulai dari Jiji, Unji, bahkan sampai dengan Rin. Yaitu mereka semua baru bisa membangkitkan kekuatannya setelah mereka secara tidak sengaja bisa memegang atau bisa menemukan biji dari Okarun yang sudah dihilangkan oleh nenek turbo. Atau di dalam manga ini, biji dari Okarun disebut dengan Kintama. Di mana menurut ceritanya, biji alias Kintama dari Okarun adalah sumber dari semua masalah. Serta menjadi rebutan dari semua makhluk lainnya. Karena menurut mereka, Kintama milik Okarun menyimpan banyak sekali energi kutukan dan akan membuat para penggunanya menjadi memiliki kekuatan yang besar juga. Nah, bentuk yokai dari Aira adalah seperti ini. Dia adalah yokai yang disebut dengan akrobatik silky. Sesuai namanya, kekuatan utama dari yokai milik Aira ini adalah kekuatan akrobat. Dengan gaya bertarung yang kebanyakan menggunakan kekuatan dari kakinya untuk bisa menyerang. Selain itu, ketika Aira sudah berubah menuju ke dalam mode yokainya, maka kekuatan tubuh bagian bawah dari Aira seketika langsung menjadi meningkat. Lalu, stamina dan juga daya tahan tubuh dari Aira tentu saja ikut meningkat juga. Dan ditambah, Aira jadi bisa menggunakan rambutnya
untuk dapat dimanipulasi demi bisa digunakan menjadi sebuah senjata. Bahkan serangan paling kuat Aira dibuat dengan menggunakan teknik rambutnya, yaitu serangan Noble Drill. Di mana dengan serangannya ini, Aira pun mampu mengalahkan banyak sekali alien yang terkenal memiliki daya tahan tubuh paling kuat dan juga sangat sulit sekali untuk bisa ditembus. Kemudian karakter yang ketiganya adalah Gigi. Nah, di dalam cerita manga ini, Gigi adalah orang yang dulunya dicintai oleh Momo ketika dirinya masih kecil. Alias, Gigi adalah cinta pertama dari Momo. Tapi, mengingat Momo adalah orang yang sangat aneh karena selalu membicarakan tentang hantu dan juga neneknya, maka Gigi pun malah menolak cinta dari Momo dan dia pun justru malah menghina Momo dan juga keluarganya. Menarik ya, setelah beberapa tahun berlalu dan juga setelah Gigi sudah tumbuh dewasa, maka karma buruk pun kini malah berbalik kepadanya. Di mana ketika di dalam rumahnya terjadi serangan dari seorang yokai yang sangat kuat, yaitu yokai Evil Eye. Maka mau tidak mau, Gigi pun harus menjilat ludahnya sendiri dan dia pun akhirnya langsung meminta tolong kepada Momo dan juga neneknya. Karena faktanya, 5 orang saman lainnya atau 5 orang penyihir lainnya yang sebelumnya sudah dimintai bantuan oleh Gigi, semuanya justru malah menjadi mati secara permanen ketika mereka mencoba untuk bisa mengalahkan yokai Evil Eye. Nah, singkat cerita, setelah Evil Eye sudah berhasil dikalahkan oleh Momo dan juga Okarun, maka Gigi pun secara otomatis sekarang bisa mendapatkan kekuatan dari yokai Evil Eye. Tapi karena jiwa dari Gigi saat itu masih sangatlah lemah, maka dia pun sering sekali mencoba untuk bisa menyerang teman-temannya sendiri. Kurang lebih sama seperti Okarun saat pertama kali mendapatkan kekuatan dari nenek Turbo. Berdasarkan hal itu, maka Okarunlah yang sekarang bertugas untuk bisa menjaga dan juga menahan kekuatan dari Evil Eye. Mengingat yokai Evil Eye terkena PTSD setelah sudah pernah dikalahkan oleh Okarun. Oh iya, dibandingkan dengan para yokai lainnya, menurut kami, Evil Eye adalah yokai dengan desain paling keren dan juga salah satu yokai yang paling kuat. Mengingat beberapa teknik yang dimiliki oleh Evil Eye diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan Grudge House, di mana dengan kekuatannya ini, dia pun bisa menggunakan teknik Domain Expansion dengan bentuk rumah untuk bisa mengurung para targetnya. Serta di dalam teknik Domain Expansion-nya itu, kekuatan dari Gigi dan juga kekuatan dari Evil Eye otomatis akan menjadi meningkat. Kemudian, kekuatan keduanya sekaligus kekuatan yang paling sering sekali digunakan adalah kekuatan Grudge Ball. Di mana dengan kekuatannya ini, Evil Eye mampu mengkompresi semua energi kutukannya itu menjadi sebuah bentuk bola. Lalu, dia pun langsung menggunakan bola itu untuk bisa menyerang para musuhnya, baik itu yokai ataupun pasukan dari para alien. Selanjutnya, karakter yang keempatnya adalah Rin. Di mana yokai yang sekarang dimiliki oleh Rin disebut dengan Maekawa Bangga. Dia adalah yokai kecil yang bentuknya mirip seperti kura-kura. Sederhananya, Rin adalah karakter support yang ada di dalam tim Okarun. Mengingat kekuatan dari Rin ketika dirinya sudah berada di dalam mode yokai adalah sebagai berikut. Pertama, penampilan dari Rin yang awalnya terlihat sangat rapi, akhirnya kini tiba-tiba saja langsung berubah menjadi hanya menggunakan bikini saja. Kedua, setelah masuk ke dalam mode yokainya itu, maka Rin pun bisa menggunakan kekuatan bernyanyinya itu untuk dapat memberikan buff kepada semua teman-temannya, atau bisa juga digunakan untuk dapat menyerang dengan menggunakan salah satu teknik terkuat para yokai, yaitu sihir gravitasi. Tapi sayangnya, teknik serangan dari Rin itu sebenarnya sedikit kurang efektif. Mengingat kekuatan dari Rin sendiri baru bisa keluar ketika dirinya sedang bernyanyi saja. Jadi jika Rin tidak bernyanyi lebih dulu, atau Rin tidak membuat sebuah konser mini di dalam arena pertarungan, maka Rin pun jadi tidak bisa untuk dapat menggunakan semua kekuatan yokainya itu. Dan yang terakhir, alias karakter yang kelimanya adalah Unji. Dia adalah satu-satunya karakter yang memiliki dasar teknik baku hantam. Mengingat ketika dirinya masih sekolah, Unji adalah ketua geng berandalan yang terkuat sekaligus yang paling ditakuti. Tapi meskipun begitu, cerita masa lalu dari Unji merupakan salah satu cerita masa lalu yang paling menyedihkan. Intinya, ayah dari Unji sejak kecil sudah meninggal. Kemudian setelah ayahnya, giliran adik kandungnya sendiri yang akhirnya ikut meninggal juga ketika tenggelam di dalam sebuah sungai. Lalu yang ketiga, ibu dari Unji sempat mencoba untuk bisa mengajak bunuh diri bersama-sama. Namun karena Unji menolak, maka mau tidak mau dia pun harus melihat bahwa ibu kandungnya sendiri mati di depan matanya. Nah, walaupun selama ini dirinya hidup sendirian, Unji pun sama sekali tidak mau menyerah.
Hingga suatu hari, ketika Unji berniat untuk dapat menyelamatkan anak kecil yang sedang tenggelam juga, maka muncullah yokai payung yang namanya adalah Umbrella Boy, dengan menggunakan penampilan yang sangatlah mirip sekali dengan adik kandung Unji yang sudah meninggal. Kemudian di saat yang bersamaan itu, dia pun langsung menawarkan bantuan kepada Unji. Sampai pada akhirnya, mereka berdua pun sekarang melakukan sebuah kontrak. Mulai dari sanalah, Unji pun jadi bisa menggunakan kekuatan yokai dari bocah payung ini. Di mana secara garis besar, inilah beberapa kekuatan dari Unji yang sekarang sudah bisa digunakan. Pertama adalah Umbrella Parasol. Di mana dengan kekuatannya ini, Unji bisa memunculkan dua payung yang digunakan untuk bisa menembakkan laser kepada para lawannya. Dan yang kedua adalah Ultimate Parasol. Di mana ketika menggunakan kekuatan yang keduanya ini, jumlah payung dari Unji sekarang menjadi hanya satu saja. Tapi sebagai gantinya, Unji jadi bisa menembakkan laser dari payungnya itu lebih dari satu kali dan juga bisa digunakan secara terus-menerus. Nah, itulah kelima orang karakter utama dari kelompok Okarun yang memiliki kekuatan dari para yokai dan juga bisa berubah menjadi masuk ke dalam mode yokainya juga. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.